Kali ini kita akan bahas satu ide besar ya. Gimana kalau ternyata bisnis-bisnis terkecil di dunia justru jadi kunci buat mecahin masalah-masalah terbesar kita? Kedengarannya agak aneh kan? Tapi ayo kita coba bedah bareng-bareng gimana ide ini ternyata masuk akar banget. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu paham dulu nih perjuangan nyata yang dihadapi jutaan usaha kecil dan menengah atau UKM setiap harinya. Jadi sebetulnya apa sih yang bikin bisnis kecil ini susah maju? Mereka ini kan tulang punggung ekonomi kita ya, tapi kok tantangannya sering banget kayak nembus tembok tebal? Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah sumber daya yang terbatas. Coba deh bayangin, gimana mau bersaing kalau modal buat investasi teknologi baru, atau bahkan buat beli bahan baku yang ramah lingkungan aja, nggak cukup? Dan itu belum seberapa. Belum lagi mereka harus berhadapan langsung sama pemain-pemain raksasa di industri. Persaingannya itu bukan cuma ketat, tapi seringkali, ya, nggak seimbang. Yang satu punya modal besar dan brand kuat, yang satu lagi harus berjuang dari nol. Nah, semua tekanan ini ujung-ujungnya cuma satu. Fokus gimana caranya dapat untung jangka pendek biar bisa bertahan hidup. Sayangnya, ini sering banget artinya ya, keberlanjutan jangka panjang baik buat bisnisnya sendiri atau buat planet kita terpaksa dikesampingkan. Tapi ya, di tengah semua tantangan ini, ada pendekatan baru yang mulai muncul. Dan ini bukan sekedar strategi bisnis biasa loh. Ini sebuah pola pikir baru yang benar-benar mengubah arti jadi seorang pengusaha di zaman sekarang. Namanya technopreneurship. Dan biar jelas ya, ini tuh bukan cuma soal bikin perusahaan teknologi, bukan. Ini soal memakai kekuatan teknologi untuk membangun perusahaan yang jauh lebih baik. Lebih baik buat masyarakat dan lebih baik juga buat bumi kita. Nah, inti dari idenya itu tergambar sempurna di sini. Bisnis itu bukan lagi cuma soal cari untung, tapi jadi solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Wah, ini benar-benar mengubah segalanya kan? Oke, terus gimana cara kerjanya di lapangan? Semuanya itu dimulai dari sebuah buku panduan baru untuk sukses. Dan ini akarnya dari perubahan cara kita memandang ekonomi secara fundamental. Di satu sisi, kita punya model lama yang boros, ambil, buat, buang. Gitu terus. Nah, di sisi lain, ada yang namanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan konsep sampah. Semuanya bisa dipakai ulang. Ini benar-benar perubahan cara berpikir yang total. Bagian penting lain dari buku panduan baru ini adalah ide ko-kreasi atau kreasi bersama. Jadi lupakan deh model lama di mana pelanggan itu cuma jadi konsumen pasif. Di sini mereka diajak jadi mitra aktif dalam inovasi. Mereka ikut kasih suara, kasih ide buat menciptakan sesuatu yang lebih baik bareng-bareng. Oke, teorinya kedengeran keren banget ya. Tapi pertanyaannya, beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Nah, ayo kita lihat dua contoh nyata yang sangat kuat dari sumber kita. Coba lihat deh, pertumbuhan kampung edamame ini. Gila kan? Ini tuh bisnis zero waste yang idenya brilian banget. Jadi ada perusahaan lokal yang memperdayakan ibu-ibu untuk mengubah edamame yang tadinya mau dibuang jadi produk yang punya nilai jual. Lihat aja lonjakan penjualannya. Dari tahun ke tahun naiknya luar biasa. Tapi yang lebih penting lagi dari angka-angka tadi adalah dampaknya ke manusia. Keberhasilan finansial ini langsung memberdayakan satu komunitas, mendorong kesetaraan, dan benar-benar mengubah hidup banyak orang. Nah, inilah yang terjadi kalau profit ketemu sama purpose atau tujuan mulia. Dan model kayak gini tuh nggak cuma buat bisnis tradisional aja loh. Contohnya di Thailand, sebuah masjid menerapkan prinsip yang sama persis untuk kegiatan filantropi mereka. Mereka bikin usaha sosial yang keuntungannya langsung balik lagi buat kesejahteraan jemaah dan masyarakat sekitar. Ini bukti kalau pola pikir ini bisa diterapkan di mana aja. Jadi, apa artinya semua cerita ini? Artinya adalah, cara berbisnis yang berbeda itu bukan lagi cuma mimpi. Ini bukan cuma mungkin terjadi. Tapi, ini sudah terjadi di sekitar kita. Sekarang juga. Nah, inilah masa depan bisnis. Bukan lagi pilihan antara keuntungan atau tujuan mulia, tapi keuntungan dan tujuan mulia. Bisnis-bisnis yang paling kuat di masa depan adalah mereka yang bisa menggabungkan teknologi, semangat wirausaha, dan komitmen yang tulus untuk kesejahteraan bersama. Keduanya jalan bareng. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Gimana caranya buku panduan baru ini bisa mengubah komunitas Anda? Gimana caranya kita bisa menerapkan ide-ide ini buat menciptakan nilai, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat semua orang di sekitar kita?